Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membuat video tentang mengupgrade laptop jadul ya teman-teman ya. Ini laptopnya terbilang jadul. Serinya ini Toshiba C60 ya teman-teman ya. Di sini yang akan kita upgrade adalah prosesornya ya teman-teman ya. Nanti akan kita liatin. Ini bener seri Toshiba C640 ya teman-teman ya. Itu laptop agak lama tapi menurut kita mau di-upgrade itu masih enak teman-teman. Ngupgrade prosesor, ngupgrade RAM-nya, ngupgrade SSD itu masih enak walaupun terbilang dia laptop jadul. Ini casingnya ini sengaja kita lepas sampai pretelan kayak gini karena untuk biar lebih enak teman-teman. Jadi teman-teman ngelihatnya tuh enak. Nah, ini kalau dilihat ya ini C640 ya. Ya, ini udah agak jadul teman-teman, tulisannya udah agak pudar, tapi ini kelihatan ini C640 teman-teman ya. C640 yang Intel karena ada juga yang AMD teman-teman. Nah, unitnya ini ya teman-teman ya. Ini harddisknya ini masih kita lepas yang untuk ngetes, karena untuk ngetes ngupgrade kita nggak perlu harddisk nggak perlu harddisk sebenarnya teman-teman ya untuk ngetes kayak gini. Yang penting kita butuh perangkatnya ini. Ini prosesor Core i5-nya. Yang tertanam sekarang ini masih prosesor standarnya teman-teman, masih prosesor bawaan ya. Ini kita cek ya. Nah, oke teman-teman, di situ terlihat prosesornya Intel Pentium aja ya teman-teman ya, belum yang Core i3, malah Core i3 aja belum. Dia yang seri P6300 2,27 GHz, yaitu prosesor standarnya dia teman-teman ya. Kalau teman-teman ngelihat ini layarnya kayak gini ya, ini hanya untuk layar ngetes aja teman-teman ya. Ini layarnya ini yang model kecil ini teman-teman. Kalau yang ini nih modelnya 14 in. Jadi biar agak kecil, biar dilihatnya ini enak teman-teman. Nah, oke, ini prosesornya akan kita bongkar teman-teman sekarang ya. Ini dimatikan dulu. Ini kalau mau kelihatan ini Toshiba teman-teman, tapi tangannya ini cuma satu, sebentar ya. Agak getar ini biar ngeliat kalau ini memang Toshiba. Nah, ya kan Toshiba C640. Ini kita pause dulu. Oke, untuk tahapan pertama teman-teman kita lepas heatsinknya dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara bongkar laptop sampai keluar kayak gini ya, itu sebenarnya prinsip dasarnya hampir sama semua teman-teman. Untuk semua laptop teman-teman bisa ngelihat di video kita yang bongkarin laptop tuh ada di playlist. Prinsip dasarnya sama. Ini kita buat kayak gini karena ya biar lebih cepat ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu semuanya heatsinknya ya. Oke teman-teman, ini prosesor bawaannya teman-teman ya. Prosesor bawaannya ini ada putih-putihnya, ini kita lepas. Tadi udah kita lepas heatsinknya, sekarang kita lepas pengaitnya, ini diputar ya teman-teman ya. Yaitu kita putar teman-teman ya, kita buka ya, pakai obeng min bisa teman-teman, tapi kita pakai ini karena yang lebih simple. Ini kan sekalian buat buka casing teman-teman. Ini pisau yang sudah ditumpulkan teman-teman, ini buat buka casing untuk pinggir-pinggirnya itu. Oke, setelah ini kuncinya dibuka, kita angkat prosesornya teman-teman ya. Hati-hati. Nah, ini karena satu tangan agak susah ya. Nah, ini. Nah, itu teman-teman kalau ngelihat ada silver itu namanya pasta ya teman-teman ya. Di sini udah kita olesin pasta ini teman-teman. Tapi ini kita pakai pasta yang botolan teman-teman, yang harga sekitar 15.000 10.000 lah, 15.000 teman-teman ya. Karena ini untuk ngetes aja. Tapi kalau teman-teman mau pakai untuk jangka panjang, jangan pakai yang kayak gini, jangan yang botolan gini. Itu karena daya penghantar panasnya kurang bagus. Jadi teman-teman pakai yang kayak gini. Ini yang selalu kita pakai dan udah teruji. Itu kita pakai yang Deepcool ya teman-teman ya. Merek Deepcool, ini yang Z5. Nah, ini yang Z5 teman-teman, karena ada Z3, Z5 sama Z9. Nah,
Kalau misalnya kayak udah pakai Intel Core i3, Core i5, Core i5, Core i7 itu rekomendasi kita pakainya Z5 teman-teman ya. Ataupun kalau misalnya yang kayak Nvidia, AMD Radeon pakainya Z5 teman-teman ya. Nah, terus kalau untuk prosesor yang nggak begitu panas, standarnya tuh pakai Z3 kayak Intel Celeron ataupun AMD yang seri E yang medium itulah teman-teman ya. Itu pakainya cukup pakai yang Z3. Sebenarnya Z3 udah bagus sih teman-teman, cuma ya kita seringnya memang pakai Z5 karena dia pakai untuk Core i3, Core i5, Core i7 oke, pakai Nvidia oke, pakai AMD Radeon pun oke. Untuk prosesor yang kayak Celeron dia juga oke, malah lebih awet lagi kalau ini dipasangkan ke Celeron dan yang dingin-dingin lah intinya. Nah, terus kalau ada yang Z9 itu diperuntukkan kalau teman-teman laptop atau PC-nya itu overclockan teman-teman ya. Untuk overclocking jadinya pakainya yang Z9. Kalau yang kondisi normal kayak gini jangan pakai Z9 teman-teman. Kurang bagus. Taunya dari mana? Karena kita sudah pernah nyoba. Kita mikirnya itu Z9 mesti lebih bagus kan, lebih dingin lagi, lebih pelepasan panasnya lebih bagus. Ternyata itu malah nggak bagus teman-teman untuk laptop yang standar. Setelah kita cek memang Z9 diperuntukkan untuk yang overclockingan teman-teman ya. Jadi kalau yang pakai standar aja pakai Z3 atau Z5. Jadi pastanya ini teman-teman jangan sampai lupa masang. Oke, pastikan pas ya teman-teman ya. Yang ada tandanya ini, yang ada tanda emas bintang, ada panah lah pojok ini ya. Nanti di sini ada tandanya juga teman-teman di sini. Nah, di sini juga ada tandanya juga di pojok. Karena kalau sampai keliru nanti kaki-kakinya bisa patah teman-teman tuh. Kalau udah patah ya udah wassalam teman-teman prosesornya ya. Ini harus hati-hati pasang. Terus kita kunci lagi. Ya harusnya ini pakai obeng minus teman-teman. Cuma karena tadi kan habis bongkarin casing jadinya kita pakai ini sekalian gitu. Sekarang tinggal dipasang lagi tadi heatsinknya. Ya oke teman-teman, heatsinknya sudah kita pasang ya ini ya. Ini prosesor yang lamanya tadi. Ini sementara kita masih ngetes tanpa harddisk, kita cek. Nah ini teman-teman, tadi kan masih Intel Pentium tuh yang seri berapa malah lupa tadi ya. Sekarang udah Intel Core i5 ya teman-teman ya. Ini yang M430, ini yang masih Gen 1 teman-teman. Speednya 2,27 GHz, tapi seingat kita ini 2 core 4 thread ya teman-teman ya. Kalau nggak salah nanti coba diingetin teman-teman. Sekarang udah berubah jadi Core i5. Sekarang tinggal kita masang pakai harddisk teman-teman ya. Kita tes pakai harddisk. Kita pasang harddisknya yang ini. Ya oke teman-teman, ini harddisknya sudah kita pasang. Ini bisa dilihat. Nah ini sudah ada Windowsnya. Tahapan pertama kita ngecek itu kalau habis upgrade prosesor teman-teman ya. Kita pakai program AIDA 64 ini teman-teman. Nah ini program AIDA 64. Wah, udah kenceng banget teman-teman. Wush. Wow. Biasanya agak lola teman-teman ya. Kita ngetes nanti di bagian sini teman-teman. Kita tes suhunya dulu, udah bener belum. Nah ini untuk suhu idle-nya dia di angka 53 teman-teman ya. Kurang lebihnya di angka 53. Menurut kita ya masih standar lah teman-teman ya. Karena ini kan Core i5 teman-teman. Jadi agak panas sedikit. Sebenarnya kalau mau ngetes harus di start teman-teman. Tapi karena kita pasti udah tahu hasilnya, karena tadi kita pakai pastanya yang botol jelek, bukan pasta yang ini. Kalau di start pasti nanti angkanya akan tinggi banget karena kita nggak pakai pasta yang bagus. Nah harusnya ini sekitar 40-50, tapi masih sudah terbilang normal ya teman-teman ya. Kecuali kalau baru dinyalain gini, ini angkanya udah 70, berarti nggak ada yang nggak normal teman-teman. Bisa di kipasnya, bisa di pastanya, atau debu dan lain-lain teman-teman. Tapi ini masih terbilang normal kok. Jadi angka patokannya antara 40-50an lah mentok. Kalau udah di atas 60 apalagi sampai 70, posisi idle baru nyala gini, itu berarti ada yang nggak normal teman-teman. Bisa jadi prosesornya itu bermasalah, itu bisa juga.
Karena kalau prosesor yang udah rusak dia suhunya itu panas banget teman-teman. Tapi ini angkanya sekitar 52 teman-teman, normal teman-teman ya. Kalau di start ini angkanya akan melonjak tinggi nanti angkanya ini, karena kita pakai pasta yang murah teman-teman. Tuh kan udah 87 langsung 91, wajar karena kita pakai pasta yang jelek teman-teman. Ya ini kipasnya pun muter, kalau dia dikasih beban panas kipasnya akan muter tinggi. Kalau nggak ada beban kipasnya kadang mati sendiri teman-teman. Itu namanya otomatis ya teman-teman ya, bukannya rusak teman-teman. Nah kan mati karena dia nggak kita kasih beban tuh, jadi 52 lagi. Ini normal teman-teman ya. Nah ini biar bisa teman lihat sendiri, ini di bagian motherboard ini seri Toshiba Satelit C640 ya teman-teman, yang versi Intel. Terus sekarang kita lihat bagian CPU nya teman-teman. Nah ini CPU nya dia udah jadi Core i5, MHz nya sekian ya, ini bisa dilihat nih. L3 cache nya ini 3 mega, bisa dicek sendiri CPU ID. Nah ini Nah, jika teman-teman muncul pertanyaan kira-kira di upgrade sampai Core i7 bisa nggak? Setahu kita bisa teman-teman. Asalkan Core i5 nya bisa, dia Core i7 bisa. Kenapa kita nggak ini prakteknya nyoba upgrade ke Core i7? Karena menurut kita ini Core i5 aja udah cukup. Dan kalau teman-teman mau ngelihat, kita udah pernah ngupgrade Core i7 teman-teman yang generasi 2 ya. Ada di video kita yang total upgrade laptopnya merek Dell, laptop jadul juga teman-teman, tapi kenceng banget itu sekarang. Di sana udah kita upgrade ke Core i7. Cuman ada kelemahannya teman-teman ya. Setelah kita upgrade ke Core i7 itu ada kelemahan. Pertama dari sisi kipas teman-teman. Otomatis yang namanya laptop jadul itu usianya kipas ini udah sangat tua atau sangat berumur teman-teman. Jadi si kipasnya ini nggak bisa ngimbangin Core i7-nya itu teman-teman. Kecuali teman-teman pakai kipas yang baru, tapi jarang ada kipas yang baru teman-teman. Kalaupun ada yang baru itu nggak ori setahu kita teman-teman. Atau kalau kondisi kipasnya masih lumayan baik ya nggak masalah teman-teman, tinggal nyari pasta yang bagus. Nah ini udah mulai panas, muter lagi dia. Jadi setelah kita praktek yang Core i7 itu kita dapat kesimpulan kalau laptop jadul dikasih Core i7 ya tetap bisa, tapi nanti kipasnya nggak bisa ngimbangin teman-teman. Umur beberapa waktu dia akan kalah kipasnya itu. Otomatis teman-teman harus siap-siap ganti kipas lagi. Nah setelah kita cek ini, kita nyoba pakai Core i5 teman-teman. Menurut kita sih pasangan ideal. Ini aja udah lumayan enteng teman-teman, padahal ini RAM-nya belum kita upgrade, ini masih 2 GB teman-teman. Pakai RAM 2 GB, ini pun masih pakai hard disk, belum ganti SSD. RAM-nya pun belum kita bikin dual channel, ini masih single channel teman-teman. Masih satu. Sedangkan kalau yang upgradean kita yang kemarin itu kita buat dual channel teman-teman, pakai SSD juga. Jadi ngupgrade-nya total itu prosesor, RAM, SSD. Bisa ngeliat di video kita yang tentang total upgrade yang laptop Dell ya teman-teman ya.